Halo, assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman semua. Malam ini dari kota Jogja, saya mau ngajakin teman-teman buat naik kereta malam terlaris yang jadi banyak inceran banyak orang dan gak jarang tiketnya juga sering sold out di rute Jogja ke Malang. Kereta api Kertanegara. Dan sekalian naik keretanya, kita bakal cobain pakai tarif khusus. Kira-kira masih lebih worth it dan beneran jadi lebih murah nggak ya? Antri getian getian getian. Malam ini pas hari Jumat di akhir bulan. Di Jogja ada event rutin JLFR atau Jogja Last Friday Ride. Jadi jalanan di Jogja pasti ramai sama orang-orang yang bersepeda dari segala penjuru Jogja menuju ke arah kota Yogyakarta. Dan sekarang ini saya berangkat ke stasiun Tugu Yogyakarta lebih awal, takutnya nanti kejebak macet di jalanan. Jadi buat teman-teman yang dari Jogja dan mau naik kereta yang berangkatnya malam, terutama di hari Jumat pas akhir bulan, saya saranin buat berangkat ke stasiunnya lebih awal aja biar gak kejebak macet dan malah ketinggalan kereta. Sudah sampai di pintu timur, di pintu masuk stasiun Tugu Yogyakarta. Ini udah ramai banget penumpangnya di depan stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi malam hari ini saya akan naik kereta tapi nggak jauh-jauh. Kita beli tarif khusus menuju ke Kertosono, teman-teman. Saya mau pulang ke Kertosono naik kereta api Kertanegara yang berangkatnya nanti jam 9 lebih 10 menit dari stasiun Yogyakarta. Kayaknya kereta ini bisa dibilang jadi opsi paling enak jamnya ya, dan tarifnya juga masih terjangkau buat teman-teman mahasiswa yang kuliah di Jogja, rumahnya di Kediri atau Nganjuk atau Madiun. Kalau mau pulang malam naik kereta ini. Bahkan dulu ada kereta api Malioboro Express sebenarnya. Jadwalnya jam 20.45 kalau nggak salah, berangkat dari stasiun Yogyakarta tujuannya ke Malang. Dulu saya langganan naik itu. Nah, karena Malioboro Express sudah nggak jalan yang malam dan jadwalnya juga hampir mirip. Jadi ya ini yang mirip dengan Malioboro Express zaman dulu ya, langganan saya naik kereta ekonomi kalau dari Jogja menuju ke Kertosono waktu masih kuliah. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam stasiun karena sekarang udah jam setengah 9 lebih. Keretanya bentar lagi bakal masuk, tapi ini kayaknya masih ada kereta api Sancaka Utara yang mau masuk loh. Kereta api Sancaka Utara dari Cilacap tujuannya ke Surabaya Pasar Turi ya teman-teman, lewat Solo terus ke Gundi ke arah jalur utara. Wih, ini kasihan penumpangnya nggak bisa masuk, pintunya ditutup semua. Ramai banget penumpangnya ternyata ya. Sancaka Utara ini termasuk kereta baru dan kayaknya jadi banyak peminatnya karena jamnya juga enak dan satu-satunya kereta penghubung lintas selatan terutama kota Jogja dengan lintas utara ke wilayah Cepu, Bojonegoro dan Lamongan. Ramai banget penumpangnya teman-teman, gokil okupansinya. Dan ada kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi, yang ekonominya udah new generation, jadi kursinya nggak berhadapan, udah searah laju kereta semua, nyaman banget pokoknya. Stasiun Yogyakarta berhias ornamen 80 tahun KAI semakin melayani. Kita masuk lewat tengah aja ya. Di sini tuh masih ada kereta Taksaka, anak emas KAI yang berjalannya sehari 3 kali ya. Taksaka ini tadi itu nyusul Sancaka Utara teman-teman. Sancaka Utara yang di jalur 3 itu baru masuk Jogja. Taksaka ini udah mau berangkat ke arah Gambir. Padahal tadi di Gombong apa di mana ya disusul sama Taksaka. Sampainya Jogja duluan ini, terus ini balik ke Jakarta. Di sana baru masuk Sancaka Utara. Ini pakai rangkaian kereta apa ya? Kok beda kayaknya. Kursinya juga beda.
Kalau dilihat nih, Taksaka rangkaiannya baru kayak teman-teman. Harusnya bukan ini ya rangkaiannya Taksaka. Dan kalau dari luar kelihatan tuh kursinya agak-agak beda. Ada lekukan di bagian leher. Ciri khas kereta eksekutif New Generation yang keluaran baru pertengahan tahun 2025 ya. Ini punyanya siapa ya? Dipo-nya nggak kelihatan sih. Kemarin saya terakhir naik Argo Bromo Anggrek itu punyanya Gajayana. Kira-kira ya ini satu batch dengan kereta api Gajayana ya transetnya. Stainless steel New Generation yang paling baru. Banyak kasihan banget bawa koper gede sama tas bantuin ibu sama bapaknya yang udah tua. Mantap mbak. Karena saya udah daftar face recognition gate untuk sistem Face ID ini, jadi kita lewat sini aja. Kalau mau naik kereta di stasiun Yogyakarta pintu timur ini bisa nyetak tiket di sini. Boardingnya lewat sebelah sana teman-teman, bangunan sana ada pintu kecil itu. Itu boarding manual pakai tiket KTP ya. Tapi kalau udah daftar Face ID bisa langsung masuk aja. Ih tumben, keren, nggak perlu nyopot kacamata sama topi. Biasanya agak error. Oke, kita ke jalur 3 kayaknya. Sancaka. Kertanegara biasanya di jalur 3. Di sana ada Taksaka. Ramai banget. Ruang tunggu stasiun Yogyakarta tuh selalu rame. Nggak pernah sepi. Suasana stasiun Yogyakarta malam hari ini tuh ramai banget. Ruang tunggu yang kursi sofa-sofa juga penuh penumpang ya teman-teman. Ini kayak penumpang-penumpang Kertanegara semua sih. Saya ngecek tadi tiketnya juga sisa beberapa kursi aja untuk kelas ekonominya. Di sini juga ada ruang tunggu kursi-kursi yang nggak empuk sih, yang empuk di kursi sofa dan biasanya lebih penuh daripada kursi yang lainnya. Kereta malam di Jogja tuh rame, ada yang ke arah Jakarta paling banyak ya, Jakarta sama Bandung. Kalau ke Malang cuma ada Kertanegara, sama nanti ada lagi tengah malam jam 12 ke atas baru rame. Di jalur 2 ada rangkaian kereta Sancaka. Kalau ini Sancaka, kalau yang tadi Taksaka. Ada kakak sih, Taksaka Jogja Gambir, Jakarta, Sancaka Jogja Surabaya. Taksaka sehari jalan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Sancaka bisa 4 kali PP sehari, pagi, siang, sore, malam teman-teman. Rutenya Jogja Surabaya ya. Jadi kayaknya nanti berangkat lagi jam setengah 11 malam. Masih disiapin, baru datang tadi. Dari Surabaya tuh datang sampai sini sekitar jam 9 kurang. Terus disiapin, dibersihin, nanti berangkat lagi jam 10-an, setengah 11 malam. Jadi ya belum ada penumpang ya, masih kelihatan petugas-petugas pegawainya untuk kebersihan, lagi bersihin kereta sama memutar arah kursi kalau kelas eksekutif. Nah itu lokomotifnya kereta api Sancaka ya. Tadi ada di ujung sana karena dari Surabaya masuk ke sini ke arah Jogja. Di
dilepas kayaknya pulang Dipo dulu sih. Nanti baru dipasang lagi ke depan sana atau langsung dipasang ya. Jadi tektok aja pakai CC206 itu dari pagi kayaknya nggak ganti lokomotifnya. Kereta api Kertanegara yang akan saya naiki berangkat awalnya dari stasiun Purwokerto ya teman-teman. Kalau dulu ada namanya kereta api Malioboro Express dari Jogja tujuannya ke Malang, berangkat awalnya dari stasiun Tugu Yogyakarta. Lalu Malioboro Express sudah lama nggak beroperasi, muncullah kereta api Kertanegara yang rutenya Purwokerto Malang. Banyak yang bilang perpanjang relasi dari kereta Malioboro Express dan ganti nama. Tapi sekarang pun juga ada kereta api Malioboro Express. Startnya bukan dari Jogja, tapi dari Purwokerto. Kalau Malioboro Express jamnya pagi, kalau Kertanegara jamnya malam. Kalau dari Purwokerto ya. Dan kalau dari Malang kebalikannya, Kertanegara jam pagi, Malioboro Expressnya jamnya malam. Jadi kalau dulu saya sering naik kereta api Malioboro Express dari Jogja ke Kertosono buat pulang waktu masih zaman kuliah. Dulu berangkatnya jam 24.05 kalau nggak salah. Sekarang opsi kalau malam buat teman-teman yang kuliah di Jogja mau pulang ke arah Madiun, ke arah Nganjuk, Kertosono, Kediri atau mungkin Blitar sampai Malang mungkin ya. Itu ada kereta api Kertanegara kalau berangkat malam yang keretanya nyaman, ngebut dan juga tarifnya murah kalau kita beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Jadi tarifnya itu kalau normal itu sekitar 210.000 kalau dari Jogja ke Kertosono atau sampai Kediri. Tapi kita bisa beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat lewat aplikasi Akses by KAI atau langsung ke loket stasiun. Selama kursinya masih tersedia, tarifnya dari 210.000 untuk kelas ekonomi jadi cuma 140.000 aja. Dari Jogja sampai Kediri ya. Itu bisa turun di Kertosono atau Nganjuk. Tapi kalau tarif ke Madiun, tarif khususnya lebih murah kayak sekitar 125.000 ya teman-teman untuk kelas ekonominya. Dan ada kelas eksekutifnya juga, itu tarifnya sekitar 160 kalau sampai Madiun, kalau sampai Kediri 185 atau 190 gitu, saya lupa. Jadi kalau udah ke Nganjuk, ke arah Nganjuk, Kertosono, Kediri, itu tarifnya sama tarif khususnya. Tapi kalau udah sampai Tulungagung, Blitar, itu kayaknya udah beda lagi ya. Nggak bisa beli tarif khusus kayaknya. Secara langsung gitu nggak bisa, cuma sekali beli. Harus 2 kali beli kalau udah sampai Tulungagung, Blitar. Jogja, Madiun, Madiun, Blitar, atau Madiun, Tulungagung, atau ke Malang. Kalau udah sampai Blitar nggak bisa beli sekali. Tapi kalau cuma sampai Kediri, Kertosono, Madiun itu bisa beli 1 kali tarif khusus. Langsung Jogja, Madiun, Jogja, Kediri atau Jogja Kertosono. Tarifnya 140.000. Cukup murah sih menurut saya. Cuman kalau dibandingkan dengan tarif khusus zaman dulu ya murah zaman dulu ya. Dulu itu 130.000 itu udah sampai Surabaya dan kita dapat kereta eksekutif sekelas Bima. Kalau cuma sampai Madiun eksekutif itu 60.000 atau 65.000 gitu. Kalau ekonomi 45.000 malah. Sekarang ekonominya 125.000, eksekutifnya 160.000. Padahal itu harga yang 40.000 itu 45 sama 65 itu kayaknya 2022 atau 2023 akhir gitu. Awal atau akhir saya lupa detailnya. Pernah dulu waktu pulang ke Kertosono sering banget naik kereta eksekutif tarif khusus sampai Kertosono itu Bima, Turangga, Argo Wilis itu cuma 110.000 total. Kami berangkat pintu-pintu kereta mohon ditutup terlebih dahulu. Dari jalur nomor 5 peron utara, dari jalur nomor 5 peron utara kereta api Taksaka dengan tujuan stasiun Kroya Purwokerto Cirebon dan berakhir di stasiun Gambir siap untuk diberangkatkan. Kereta api Kertanegara masuk jalur 3, penumpangnya ramai banget teman-teman. Eksekutifnya BTW kok ganti ya? Dulu kayaknya New Image. Saya duduk di ekonomi 4, paling belakang. Nomor kecil, apakah kita dapat kursi yang searah laju kereta atau enggak ya? Yang turun juga banyak tadi. Rame coy. Di nomor kecil dapat nomor belakang. Padahal nggak salah aja tadi. Tadi malah mau ngambil nomor besar. Ternyata nomor besarnya dapat yang berlawanan arah laju kereta ya teman-teman. Karena ini kereta ekonomi yang masih separuhnya searah laju kereta dan separuhnya berlawanan arah laju kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Rame coy. Rame coy, rame.
mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Jam 21 lebih 10 menit kita berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi untuk pemberhentian kereta api Kertanegara ini dilayani di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu Yogyakarta, bukan di stasiun Lempuyangan. Untuk naik turun penumpang masuk rame coy, penumpangnya coy, ekonomi 4, padahal ini kereta paling belakang. Duduk di kereta ekonomi 4, kereta paling belakang di kereta api Kertanegara. Biasanya tuh kereta belakang tuh sepi ya teman-teman. Ini ternyata rame banget cuy. Dari kapasitas penumpang satu kereta ekonomi 4 ini 80 penumpang. Kayaknya udah 80 ke atas sih, 80% ke atas. 80-90% keisi penumpangnya. Rame banget cuy. Dan kebanyakan kalau penumpang yang sendirian itu mengisi baris kiri, kanan yang deket jendela. Kalau yang berdua juga ada, yang sekeluarga. Dan kalau dilihat tuh barang rak bagasi di atas tuh full cover, banyak banget. Saya nggak tahu apakah ini penumpangnya penumpang jarak jauh semua atau nanti ada yang turun di Solo, ada yang turun Madiun. Karena beberapa kali naik kereta lain yang menuju ke arah Jawa Timur itu penumpangnya emang penumpang parsial jarak dekat yang nanti bakal gonta-ganti sama penumpang lain. Dan ini kita dapat kereta ekonomi New Image ya, kereta ekonomi tahun 2016, bukan kereta premium, cuman untuk kursinya ini udah bisa direbahin kayak kereta premium, udah diganti. Kalau dulu awal kereta New Image tahun 2016 yang keluar itu kursinya masih belum bisa direbahin, jadi masih tegak gitu. Tapi setelah diperbarui ke kereta premium 2017, kursinya bisa direbahin. Dan sekarang yang New Image juga udah disesuaikan, kursinya bisa direbahin semua teman-teman. Meskipun masih ada kursi yang hadap mundur dan kursi berhadapan di nomor tengah-tengah ya, di nomor 11-12. Dan saya hari ini duduk di nomor 5D. 5D di ekonomi 4 kereta api Kertanegara, dapat kursi yang searah laju kereta madem maju. Tadi random aja, bahkan tadi itu sebenarnya saya mau ngambil di nomor 15 atau 19 gitu, yang barisnya masih kosong di sisi sebelah sana kan. Tapi pas saya pesan tiket, wah kok udah rame yang sana kan. Ya udahlah, ambil yang nomor kecil aja. Random aja, nggak tahu kalau susunan nomor kereta di Kertanegara ini ternyata ekonominya itu dari ekonomi 1, 2, 3, 4. Tadi saya ngelihat nomor kecilnya yang searah laju kereta kalau dari arah Purwokerto, dari arah Jogja menuju ke arah Jawa Timur, ke arah Solo, Madiun sampai Malang ya. Itu masih rapi, tadi belum diacak. Karena biasanya emang pasti diacak, di tengah-tengah itu ada yang dicopot satu diganti dengan kereta ekonomi yang sejenis tapi posisi arahnya berbeda, jadi udah nggak bisa ditebak kursinya. Tapi ini tadi masih rapi dan nomor kecilnya dapat yang searah laju kereta. Cuman untuk perjalanan malam ya kita nggak bisa ngeliat apa-apa sebenarnya, jadi mending tidur aja sih naik ke kereta. Overall ini masih nyaman keretanya, cuman kayak lebih berisik karena kayak rodanya benjol atau apa ya, kayak deg-deg. AC-nya juga nggak begitu terasa dingin ya, padahal biasanya dingin banget, tapi masih nyaman.
Dengan tarif 140.000 Jogja ke Kediri, dapat kereta ekonomi yang menurut saya masih worth it untuk dinaikin. Dengan durasi perjalanan kalau sampai Kediri kayak cuma 3,5 jam ya. Kalau sampai Kertosono tuh 3 jam berapa gitu, nggak sampai 4 jam sih. Kita tiba di stasiun Klaten. Yang turun nggak banyak, yang naik juga nggak banyak teman-teman. Ini dapat apa namanya, peron paling belakang, dipagerin. Ya, kalau turun harus dari depan ya, karena kereta paling belakang ya. Ketemu sama komuter lain Jogja Solo. Persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 1 komuter stasiun Yogyakarta. Persiapan diberangkatkan, sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Berhenti sekitar 2 menitan, kita berangkat lagi dari stasiun Klaten. Gak banyak yang naik, mungkin nanti dari Solo biasanya banyak yang naik. Lepas stasiun Klaten kecepatannya udah mulai naik, tapi belum sampai tembus ke 115-120 km per jam ya. Masih 108, mungkin 110 kalau di GPS lokomotif. Naik terus, dan ya lumayan terasa berisik karena emang jalur sini tuh terkenal jalur yang emang agak berisik, kurang enak untuk buat kebut-kebutan. Bahkan naik kereta New Generation yang stainless steel pun juga agak berisik ya, dan ini ada suara kayak tek gitu. Jadi emang berisik sih. Dan emang kereta ekonomi New Image tahun 2016 ini terkenal dengan gemelodak berisik teman-teman kalau dibuat ngebut. Nanti kita coba setelah Solo, jalurnya lumayan halus. Ibarat jalan raya tuh kita lewat jalan tol sih kalau jalur yang halus.
Kita tiba di stasiun Solo Balapan. Ini tumben masuk jalur 3 ya. Biasanya saya masuk jalur 1 naik Kertanegara terakhir. Penumpangnya yang turun rame, yang naik juga banyak banget teman-teman di depan. Gokil. Pergantian pemain di Solo sangat banyak ya. Karena di sini juga ada kampus kayaknya. Dan ada yang turun juga di Solo, kayak naik dari Jogja juga tadi. Di sana ada kereta api Batavia yang baru berangkat, keberangkatan awal dari Solo Balapan tujuan ke Jakarta. Satu-satunya kereta campuran ekonomi dan eksekutif yang tujuan akhirnya ke stasiun Gambir, bukan Pasar Senen ya. Kalau dari Solo tuh sepi, biasanya penumpangnya belum banyak. Kalau tiketnya habis, penumpangnya naik dari Jogja semua kebanyakan. Jadi di kota Solo ini ada 3 stasiun kereta api yang bisa digunakan untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh. Ada Purwosari, Solo Balapan, sama Solo Jebres. Kalau kereta yang lewat selatan ini, kereta-kereta unggulannya dilayani di stasiun Solo Balapan. Kereta yang murah-murah tadi di stasiun Purwosari, kita nggak berhenti melintas langsung. Dan kereta yang lewat jalur utara, lewat Semarang, kalau dari arah Jawa Timur itu berhentinya di stasiun Solo Jebres. Dan kita nanti juga lewat sana tapi kita nggak berhenti. Sepi banget coy, kosong. Penumpangnya cuma beberapa biji aja. Kita mau berangkat ya. Oke, kita berangkat. Wih, ada RNB. Kita berangkat lagi dari stasiun Solo Balapan. Pemberhentian untuk kereta api Kertanegara di Solo Balapan ya, untuk naik turun penumpang. Jadi emang penumpangnya naik turun gantian. Di depan saya tadi ada yang turun, baru keisi lagi sama orang yang naik dari Solo teman-teman. Dari Jogja ke Solo itu kalau naik Kertanegara kayaknya juga ada tarif khususnya ya. Untuk kelas ekonomi ini 45.000 dan eksekutifnya 55.000. Lumayan banyak tadi yang turun dan keisi lagi yang naik di Solo, karena di Solo juga banyak mahasiswa. Kayak kalau mahasiswa mau pulang ke Jawa Timur naik kereta yang cepat dan malam, ya opsinya paling enak naik Kertanegara ini. Beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat. Nah ini kita melintas langsung, nggak berhenti di stasiun Solo Jebres ya teman-teman. Jadi kereta yang lewat Jogja, lewat jalur selatan itu nggak ada pemberhentian di stasiun Solo Jebres. Ini biasanya dipakai buat kereta-kereta yang lintas utara ke arah Semarang, Brawijaya, Majapahit, Matarmaja, Berantas. Itu pemberhentiannya di stasiun Solo Jebres ini buat naik turun penumpangnya, karena nggak lewat Solo Balapan dan nggak lewat Jogja. Tapi kalau kereta-kereta murah kayak Kauripan, terus apa lagi ya, Sri Tanjung yang ke arah Jogja, itu berhentinya bukan di Solo Jebres, bukan di Solo Balapan, tapi di stasiun Purwosari. Jadi buat teman-teman yang dari Solo mau ke Jakarta, itu bisa naik keretanya dari 3 stasiun. Kalau dari kota Solo ada Solo Jebres, kalau kereta yang lewat utara, Solo Balapan, kereta unggulan yang lewat selatan, sama Purwosari, kereta yang subsidi yang murah-murah, tiketnya ekonomi yang lewat selatan, lewat Jogja. Tinggal pilih aja, opsinya malah banyak banget. Tadi udah tembus sampai 114 km per jam kecepatan kita, dan ini kayaknya cuma 110 sekarang, belum sampai 115 ya. Untuk kebisingannya ini masih teredam dengan baik di kereta ekonomi tahun 2016, kereta New Image Kertanegara. Cuman memang ada bunyi etek-etek kalau misalkan tirainya ini kita tarik ke bawah, ditutup, dia lebih goyang dibandingkan kita naikin ke atas ya teman-teman. Cuman di ekonomi 4 ini kayaknya agak benjol ya rodanya, kayak uduk gitu bunyinya. Kalau pintunya nggak ditutup, tambah berisik lagi. Tapi ini masih anteng sih, masih enak. Nanti kita cari lagi pas dia top speed 115 ke atas ya, apakah lebih ke meledak atau enggak. Minim guncangan juga, nggak terlalu bergoyang-goyang.
jalur selatan ini kayaknya lebih enak dari jalur utara ya. Saya terakhir naik Argo Bromo Anggrek tuh 90, 85 aja goncangannya kerasa banget, kepental-pental. Baru berhenti coy, langsung berangkat kembali, gokil. Di sini nggak ada PPKA ya, jadi kalau sinyalnya hijau langsung disemprit sama kondekturnya. Baru berhenti loh, nggak ada semenit langsung mau berangkat. Kita tiba di Sragen ya teman-teman. Yang turun juga ada beberapa orang, terus ada lagi yang naik. Jadi ada beberapa stasiun yang emang nggak ada PPKA-nya, sinyalnya kalau semboyannya udah hijau, lampunya langsung fluid. Berangkat lagi dari Sragen. Kita masih Jawa Tengah dan habis ini kita akan masuk Jawa Timur. Dari Jogja menuju ke arah Madiun, Kertosono, untuk kereta yang cepat kelas ekonomi itu kalau nggak salah yang paling cepat ada Mutiara Selatan sama Malabar ya teman-teman, yang sebenarnya sama-sama ngebut kecepatannya 120 km per jam, cuman dia pemberhentiannya lebih minim dibandingkan dengan kereta api Kertanegara atau yang lainnya. Mungkin nggak berhenti di Sragen, nggak berhenti di Ngawi, jadi dari Solo langsung ke Madiun. Nah kalau Kertanegara dari Solo ke arah Madiun ini nanti masih berhenti lagi di Sragen. Jadi meskipun kereta Kertanegara ini udah bisa ngebut sampai kecepatan maksimal 120 km per jam, tapi pemberhentiannya masih banyak, jadi durasi perjalanannya lebih lama. Karena kalau kereta udah berhenti di stasiun, terus buat sampai ke kecepatan maksimalnya lagi itu butuh waktu ya, jadi nggak bisa langsung cepet. Kalau pakai diesel, lokomotifnya kan masih diesel, bukan kereta listrik. Dan setelah Solo ini ternyata penumpangnya rame, jadi ganti-gantian. Mungkin ada juga mahasiswa Solo yang mau ke arah Madiun, ke arah Kediri, Jawa Timur, Malang, lain-lainnya ya yang pulang. Karena hari ini hari Jumat malam, jadi biasanya pada pulang naik kereta kalau yang mau nyaman cepet. Tapi emang kalau dibandingkan dengan bus kayaknya lebih mahal kereta ya untuk tarifnya. Tapi kalau saya dari dulu emang naik kereta sih, jarang banget naik bus. Meskipun pernah juga, tapi jarang banget, lebih sering naik kereta. Bahkan kadang naik kayak Sri Tanjung atau mungkin Kahuripan dan Pasundan kalau dulu. Sebelum akhirnya Pasundan sekarang nggak subsidi. Kalau dulu masih subsidi ya, sama Logawa juga. Untuk perjalanan malam naik ke kereta langsung tidur masih oke sih. Cuman emang agak mengerikan kalau kita ketiduran terus kebablasan dari stasiun tujuan, apalagi kita turunnya udah tengah malam, jam-jam
1:30, jam 1 dini hari, rawan udah ketiduran kebablasan kalau udah tidurnya terlalu nyenyak. GPS-nya sempat ngebug 497 km per jam coy, terbang keretanya. Pakai lokomotif CC203 bisa sampai segini nih kecepatannya nih. Kita masih lari di angka 110 ya, belum sampai 115 lagi. Atau ini GPS-nya yang error atau emang speednya segini, karena kadang kalau pakai aplikasi handphone tuh ya nggak akurat, tergantung dari koneksi internet juga sih. So, naik turun kan tadi 112, kayaknya ini udah 115 mungkin ya. Nggak masuk akal. Ini masih anteng sih, meskipun rodanya agak benjol kayak bunyi deg-deg, tapi peredamnya oke banget. Dan rel di sini tuh wah halus, the best buat kebut-kebutan, enak banget, nggak gemelodak, nggak kebanting-banting. Ibarat kita naik mobil tuh lewat jalan tol sih di sini. Kita udah naik turun sih kecepatannya 115, turun lagi. Dan pakai lokomotifnya pakai CC203 bukan CC206, masih bisa ngebut sampai kecepatan 120 km per jam. Ini kita lewat Wali Kukun kayaknya, melintas langsung stasiun Wali Kukun. Kecepatannya segini nih di Wali Kukun. Nggak berhenti Wali Kukun ya, Kartanegara. Stasiunnya ada di kanan. Ngebut coy. Oh ya, sekarang udah menjelang jam 11 malam ya teman-teman. Bukan menjelang sih, jam 11 lebih ya. Lebih dari jam 10. Biasanya kalau naik kereta jarak jauh premium atau new generation itu kalau udah jam 10 malam ke atas kan lampunya diredupin ya, dimatiin. Bahkan saya naik kereta Wijaya Kusuma yang premium belum stainless steel itu juga ada mode malamnya. Tapi untuk kereta ekonomi New Image yang 2016 ini masih belum ada mode malamnya. Jadi lampunya terang banget kayak gini sepanjang malam. Nah, kalau teman-teman duduk di gang sini, di posisi sebelah sini ya, kursi yang deket gang, itu bakal lebih silau buat tidur karena menghadap ke atas gini. Lampunya terang banget. Ketimbang teman-teman duduknya di sini nih, deket jendela. Ini masih agak membantu sih. Kita kehalangan sama rak bagasi ini, jadi lampunya nggak terlalu terang. Buat tidur tuh masih enak. Yang sebelah sini tuh masih lebih redup. Dulu pernah naik Malabar yang waktu masih keretanya New Image kayak gini sama Tawang Jaya Premium ya kalau nggak salah. Itu lampunya dimatiin separuh, terus yang nyala tuh separuh doang kalau nggak salah. Jadi lebih redup. Cuman emang PR-nya adalah kalau kita duduknya di bagian gang bukan dekat jendela, dia bakal menghadap lampu kan kepala kita kayak gini. Harusnya kereta-kereta sekarang bisa lah dimodif, dikasih mode malam gitu biar kalau perjalanan malam lebih oke. Redup, temaram buat istirahat gak terang ya. Tapi kalau kita duduk di dekat jendela, ketutupan rak bagasi sih aman-aman aja. Perjalanan kita tiba di stasiun Madiun. Yang turun juga lumayan banyak dari ekonomi. Kalau dari eksekutif malah nggak kelihatan karena depan banget ya. Kalau dari Jogja ke Madiun ada tarif khusus kereta api Kertanegara yang bisa dibeli 2 jam sebelum keretanya berangkat. Untuk kelas ekonomi jadi 125.000 dan eksekutifnya 160.000. Kalau dari Solo kayaknya malah lebih murah lagi ya kalau Solo ke Madiun. Kayaknya 90.000 atau 95.000 itu ekonominya. Saya lupa. Kalau dari Solo ke Madiun. Dan kayaknya kebanyakan style-style penampilan mahasiswa sih yang turun Madiun. Masih ada proses pengisian air-air untuk tangki toilet juga di kereta api Kertanegara karena perjalanannya masih jauh banget. Sama kayaknya ada pergantian masinis nggak sih di depan sana. Masih ada yang turun buat merokok juga nih, rombongan di belakang.
Untuk trademark di kereta ekonomi Kertanegara ini pakai kode F yang artinya rangkaian ini bisa melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan setahu saya biasanya kalau kereta ekonomi yang premium itu beratnya 41 ton ya teman-teman. Ini 47 ton ternyata. 47 ton berarti lebih berat, makanya peredamnya kayak lebih oke, lebih nggak gemlodak karena tambah berat keretanya, jadi lebih anteng dengan bugi tipe K10, bugi yang bisa melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Pantes tadi serasa kayak lebih anteng aja, karena biasanya 41 ton, ternyata ini 47 ton beratnya. Lebih berat dari New Gen Stainless Steel nggak sih? New Gen Stainless Steel tuh 45 atau 48 ya? 47 untuk ekonominya. Kita berangkat lagi dari stasiun Madiun. Berarti lumayan lama ya di sini. Di sini ada rangkaian kereta BBM Pertamina. Tulisannya RWL. Kayaknya Mawalo Tanker ya, yang berangkatnya malam. Tujuannya ke Rewulu, ke Jogja. Kalau kita naik kereta api Kertanegara dari Jogja ke Malang itu tarifnya di kelas ekonomi mulai dari 280.000 ya teman-teman. Ini kalau harga weekend biasanya lebih mahal. Tarif 280.000 kita bakal dapat kereta ekonomi New Image tahun 2016 yang ini sebenarnya setingkat di bawahnya kereta premium. Belum premium tapi udah nyaman kursinya. Dengan legroom yang ya lumayan lega, ini kita bisa selonjoran kaki itu masih nyaman, nggak kebentur sama rangka kursi ya. Kalau kursinya udah diganti dan kursinya bisa di reclining. Tapi kalau bawaan kursi yang kereta ini tahun 2016 itu saya nggak bisa selonjoran karena di bawah itu ada rangka kursi yang lebih kelihatan menonjol, jadi agak kebentur kepetok. Tapi kalau diganti kursi premium yang stainless steel ini aman buat selonjoran. Keretanya nyaman, dan dari ekonomi 1 sampai 4 itu nggak bakal ada kereta yang zong teman-teman, nggak bakal ada kereta yang duduknya tegak berhadapan, jadi bakal dapat kereta yang sama seperti ini. Untuk kursi berhadapannya ada di tengah-tengah dan ada kursi yang hadap mundur, dan kita nggak bisa nebak, nggak bisa bikin rumus buat memilih kursi yang hadap mundur. Mau bayar harga 280.000 pun kita juga bisa dapat kursi yang hadap mundur ya teman-teman. Nah kalau dari Jogja ke Malang ini kayaknya nggak ada tarif khusus yang langsung ya untuk Kertanegara. Jadi kalau mau beli tarif khusus harus 2 kali beli, Jogja Madiun, Madiun Malang. Tapi kayaknya tarifnya bakal sama aja dengan tarif reguler atau mungkin lebih mahal malah. Kadang ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah tapi murahnya cuma 10.000, 20.000. Jadi mending beli langsung aja sih daripada kita tengah jalan kehabisan. Ada juga kelas eksekutif yang tarifnya 430.000. Untuk kelas eksekutifnya kayaknya malah downgrade ya, pakai kereta-kereta lama, bukan kereta New Image yang sebelumnya tuh tahun 2016-2017 terakhir saya naik. Tapi sekarang kayaknya malah downgrade, pakai kereta eksekutif kaca lebar, kaca pesawat juga kayaknya, yang tahunnya 90-an atau tahun 2000-an teman-teman. Kalau dari Purwokerto kayaknya tarifnya sama aja sih. Kalau Purwokerto ke Malang atau Purwokerto ke Kediri, Blitar itu sama dengan Jogja Malang. Tapi kalau ke Madiun kayaknya ada tarif parsial yang lebih murah. Dan kalau dari Jogja ke Kertosono
Kertosono itu juga lebih murah, tarif parsialnya sekitar 210.000 kalau tarif regulernya ya. Jogja Kertosono, Jogja Kediri, Jogja Madiun. Tapi kalau pakai tarif khusus dia bisa lebih murah di harga ya separuhnya lah ya. 140.000 untuk Jogja Kediri, Jogja Kertosono di kelas ekonomi. Kalau sampai Madiun cuma 125.000 aja dan dapat kereta yang seperti ini. Sama aja, kita beli tarif khusus juga bakal dapat kereta yang sama, nggak bakal dapat kursi yang tegak berhadapan. Jadi kalau teman-teman budgetnya minim, itu naik ekonominya ini udah nyaman banget sih. Dan saran saya kalau malam pilih kursi yang sebisa mungkin deket jendela di D atau B. Kalau perjalanannya jauh sampai Blitar atau Malang, karena lampunya ini nggak bakal dimatiin. Kalau di sini sih loh banget, mau tidur nggak bisa. Jadi lebih enak di bawah rak bagasi, bisa nutupin lampunya. Atau kalau nggak sekalian naik eksekutifnya sih, kayaknya eksekutifnya ada mode malam yang bisa diredupin lampunya meskipun kereta eksekutif lama ya. Dan kursinya bisa lebih direbahin, legroomnya lebih luas juga, penumpangnya lebih sedikit. Kalau eksekutif cuma 50 penumpang, kalau ini 80 penumpang kapasitasnya. Tapi menurut saya perjalanan sekitar 3 jam kalau dari Jogja sampai Kertosono atau Kediri, naik ekonominya udah nyaman sih, udah aman, nggak perlu sampai eksekutifnya juga sih. Jadi kalau ke Malang perjalanannya sekitar 6 jam ya. Mungkin kalau butuh kenyamanan yang lebih bisa naik kelas eksekutif. Perjalanan kita tiba di stasiun Nganjuk jam 12 malam kurang 1 menit. Yang turun ada beberapa orang dari depan, dari eksekutif malah kayaknya yang banyak. Stasiunnya kecil ya, stasiun heritage yang masih pakai kayu. Di sana itu bangunan utamanya diwarnai coklat, jadi cakep banget. Kita udah masuk Kabupaten Nganjuk dan setelah ini pemberhentiannya ada di Kertosono. Saya harus turun. Stasiun Kertosono, stasiun ujung timur yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sepertinya cuma sebentar, dan ini kalau di kereta belakang nggak dapat peron. Ekonomi 4. Nah, di kereta ekonomi 2016, tahun 2016 sama 2017 ya teman-teman. Kereta ekonomi New Image yang belum kereta premium, itu ada kursi zong yang dia full tembok ratapan, gak ada jendelanya. Ada di nomor ujung, di 21 AB sama di nomor 1 CD ya kalau nggak salah di setiap kereta ya. Ekonomi 2016 dan ekonomi 2017 yang belum stainless steel. Itu ada tembok gede banget. Jadi kalau kursi yang ujung itu malah zong. Tapi kalau kursi yang di nomor 20 CD sama di 2 AB itu malah enak banget. Dia dapat jendela sama dapat tembok dikit. Tapi kalau yang di sini full tembok, jadi ya kalau mau tidur sih enak di sini. Sama di ujung sana satu. Itu ada di kereta premium dan kereta ekonomi New Image ya yang kayak gini. Jadi ada kursi yang zong yang belum dapat jendela full tembok, nggak ada jendelanya, jendela separuh aja nggak ada. Yang enak tuh di 20 CD sama di 2 AB.
itu enak banget sih, dapat jendela sama dapat tembok ratapan dikit, jadi buat sender masih enak, terus buat lihat pemandangan juga masih oke. Dan ini saya duduk di belakang sendiri, dekat sambungan, dekat pintu, nggak begitu berisik ya ternyata, peredamnya masih oke, bahkan ini kebuka loh pintunya, dan ini ngebut banget keretanya, ternyata masih oke peredamnya, nggak begitu berisik banget. Tapi ya lebih terasa petal-petal karena di atas roda. Tuh kalau ditutup, tambah senyap banget coy, enak banget. Roda yang sini nggak benjol, roda yang sana kayak benjol. Tadi lebih kerasa kayak duduk gitu kayaknya. Nah kalau biasanya kita nyebutnya go show, kebanyakan dari kita kan nyebut go show ya. Kalau beli yang dadakan di loket stasiun atau yang 2 jam sebelum keberangkatan itu nyebutnya go show. Sebenarnya itu adalah istilah yang salah, karena tarif khusus dan go show itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau go show itu sebenarnya adalah istilah ketika kita belinya langsung ke loket stasiun mulai dari 3 jam sebelum keretanya berangkat. Jadi kalau go show itu bisa dilayani di loket stasiun itu 3 jam sebelum keretanya berangkat, tapi dapatnya tarif normal meskipun jarak dekat ataupun jarak jauh. Tarifnya bakal masih tetap tarif reguler, tarif normal. Jadi kalau ke loket itu kita masih tetap bisa beli tiket, tapi kita nggak bisa pesan jauh-jauh hari. Kalau misalkan teman-teman mau naik kereta dan pesan jauh-jauh hari, itu belinya harus lewat aplikasi, lewat online. Aplikasi Akses by KAI, website KAI, ataupun aplikasi-aplikasi yang jual tiket kereta lainnya, atau bisa lewat mitra agen tiket kereta kayak Indomaret, Alfamart, atau agen tiket kereta lainnya teman-teman. Itu bisa pesan jauh-jauh hari, tapi kalau mendadak itu baru bisa ke loket. Beli dadakan langsung ke stasiun ya, tapi dengan syarat kursinya masih tersedia ya untuk tiketnya, belum habis terjual. Karena kalau di loket cuma dilayani mulai dari 3 jam sebelum jadwal keretanya berangkat pada hari itu, disebutnya go show. Nah setelah kurang dari 3 jam itu kita bisa beli yang namanya tarif khusus, mulai dari 2 jam sebelum kereta berangkat sampai kira-kira ya setengah jam sebelum kereta berangkat ya. Itu belinya bisa 2 cara, lewat aplikasi Akses by KAI atau lewat loket langsung teman-teman. Jadi kalau lewat loket langsung ya sebetulnya bener go show tarif khusus, karena kita belinya langsung ke loket. Jadi untuk go show sendiri itu adalah istilah untuk beli ke loket, bukan tarif khususnya. Tarif khusus ada sendiri istilahnya. Nah tarif khusus kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, itu belinya bisa dari aplikasi Akses by KAI. Jadi bisa ngecek dulu nih kereta yang mana nih yang mau teman-teman naiki, kira-kira masih tersedia atau enggak. Takutnya kalau langsung ke stasiun kan tiketnya habis ya, nanti malah nggak dapet tiket. Jadi kalau saya biasanya kalau nggak mepet-mepet bener-bener dada banget itu nggak ke loket sih. Biasanya pesan lewat aplikasi Akses by KAI dan cuman tersedia di aplikasinya KAI aja. Websitenya KAI juga nggak bisa, aplikasi lain juga nggak bisa untuk tarif khusus ini yang 2 jam sebelum keretanya berangkat. Nanti tarifnya bakal turun dari tarif normal, reguler itu bakal lebih murah dibandingkan dengan tarif reguler atau tarif normalnya. Contohnya kalau misalkan dari Jogja ke Kertosono atau ke Kediri, Kertanegara ini tarifnya 210.000 untuk kelas ekonominya. Kalau kita misalkan pesan jauh-jauh hari atau beli 2 jam, 1 jam sebelum kereta berangkat dan belinya di luar aplikasi KAI atau loket stasiun, itu bakal dapat tarif yang reguler, tarif yang sama teman-teman. Tapi kalau kita beli dari aplikasi Akses by KAI dan atau dari loket langsung, selama tiketnya masih tersedia ya, belum terjual habis, itu dapat tarif jadi 140.000 untuk kelas ekonomi dari Jogja sampai ke Kediri, dan untuk kelas eksekutifnya 185.000. Jadi lebih murah, bisa dibilang diskon. Cuman untuk tarif khusus ini emang nggak semua kereta ada, nggak semua rute ada, nggak bisa dipakai buat jarak jauh. Misalkan Jogja Jakarta, Jogja Bandung itu nggak bisa teman-teman. Jadi cuman dikhususkan untuk jarak dekat atau menengah aja. Contohnya kayak Jogja Solo, Jogja Madiun, Jogja Kediri, Jogja ke Purwokerto, Jogja ke Kroya, itu bisa dipakai tarif khususnya dan nggak semua keretanya ada. Jadi harus tahu nama-nama keretanya dan juga harus tahu rute keretanya. Kadang ada yang di Jogja Purwokerto atau Jogja Madiun misalkan,
Ada juga kereta yang nggak ada tarif khususnya. Kalau Jogja Madiun tuh contohnya nggak ada Gaya Baru Malam Selatan, itu nggak ada tarif khususnya. Jadi kalau kita nungguin sampai 2 jam, 1 jam sebelum keretanya berangkat, mau beli di loket, mau beli di aplikasi, itu bakal dapat tarif yang reguler karena nggak ada tarif khususnya, teman-teman. Nggak semua kereta ada, nggak semua rute ada, dan cuman bisa dipakai di jarak dekat aja selama kursinya masih tersedia ya, belum full di booking sama orang jauh-jauh hari. Jadi tarif khusus itu bisa dibilang istilah untuk menjual kursi-kursi yang masih kosong di hari keberangkatan kereta, dikasih harga diskon, harga murah untuk jarak dekat di kereta tertentu dan rute tertentu. Tapi ada juga jarak jauh yang bisa dibilang worth it tarif khususnya, dan itu cuma kereta tertentu aja. Contohnya Jogja Malang, Jogja Surabaya itu langsung ada sekali beli, nggak perlu harus 2 kali beli. Jogja Madiun, terus Madiun Surabaya, Jogja Madiun atau terus Madiun Malang, itu ada kereta beberapa yang bisa langsung sekali beli, langsung jarak jauh. Ada juga, tapi nggak semuanya. Yang kebanyakan memang tarif khususnya ada di Jogja Madiun, terus Jogja ke Kediri. Jogja Jombang itu udah nggak bisa, biasanya belinya harus 2 kali, Jogja Madiun, Madiun Jombang. Nah, sebenarnya ada beberapa kereta yang bisa dinaikin kalau misalkan teman-teman yang kuliah dari Jogja atau Solo untuk pulang ke arah Nganjuk, ke arah Kediri, ke arah Jombang misalkan, atau Surabaya. Kalau mau beli tarif khusus itu kalau yang jam malam ada banyak, ada Wijaya Kusuma, ada Bangunkarta juga. Terus yang jamnya masih malam dan masih enak ada Kertanegara ini. Nah, tadi kenapa kok saya nggak ngambil Wijaya Kusuma atau saya nggak ngambil ke Bangunkarta, padahal kedua kereta itu juga ada tarif khususnya dan bisa turun di Kertosono. Kenapa kok saya malah ngambilnya Kertanegara? Kalau kita naik Wijaya Kusuma sama Bangunkarta, itu tarif khususnya nggak bisa langsung Jogja Kertosono, harus belinya 2 kali, Jogja Madiun, Madiun Kertosono, teman-teman. Dan kalau di total, tarifnya lebih mahal dibandingkan saya beli tarifnya Kertanegara yang bisa cuma sekali Jogja Kertosono atau bahkan Jogja Kediri. Jadi untuk tarif khusus ini sebenarnya bisa dibilang worth it untuk jarak dekat, dengan catatan emang tricky banget, jadi harus tahu nama keretanya, rute keretanya juga, teman-teman, karena emang nggak semua kereta ada tarif khususnya. Tapi kalau misalkan kita bisa tahu rutenya dan bisa memanfaatkan tarif khusus, menurut saya emang worth it sih. Cuman emang kalau sekarang itu lebih terasa mahal ya tarifnya dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Kayak 2 tahun lalu itu masih murah banget. Jogja Surabaya tuh kalau kita naik Bima, Argo Wilis itu totalnya 130.000 coy. Sekarang udah bisa 280-300.000 tarif khusus, itu bukan tarif normal. Tarif reguler, tarif normalnya 500 ribuan. Ini setelah Nganjuk digeber sampai 117 tadi, di atas 115 pokoknya ini rasanya. Dan 118 coy. Ini kita berdampingan sama jalan provinsi ya, jalan bis. Saya balapan sama bis-bis Jawa Timuran. Nganjuk Kertosono langsung digeber 117. Ini masih ampan sih, anteng sih. Pantes anteng tadi beratnya 46 ton ya. 47 apa 46 ya tadi ya, lupa saya. Jadi lebih berat dari aslinya. Aslinya tuh kayaknya cuma 41 kalau nggak salah. Gokil. Lokomotif CJ 203 geber-geberan sampai 118 terus dari tadi. Kita berdampingan sama jalan bus Nganjuk sampai Kertosono. Ini kalau balapan sama bis bagus nih. Kecepatannya segini kereta. Kita melintas langsung stasiun Baron ya, 117 coy kecepatannya. Stasiun kecil. Wah, langsung berubah 105 jadi rem. Masih 116. Buset.
Jam 00.15, awal 2 menit dari jadwal, kita tiba di stasiun Kertosono, teman-teman. Yang turun lumayan banyak dari belakang. Kalau Kertosono peronnya panjang, jadi aman turun di belakang. Yang turun lumayan banyak ternyata di sini. Di Kertosono, lama nggak pulang. Ada aplusan kru juga kayaknya, OTC dan lain-lain, ganti krunya. Alhamdulillah tiba di Kertosono dengan selamat naik kereta api Kertanegara. Wah, tadi kita nggak ke kereta restorasi ya. Mewah ternyata restorasinya. Ada di antara depannya ekonomi 1 sama belakangnya eksekutif 4. Estetik, kereta makan modif. Nggak begitu banyak yang turun, tapi lumayan rame. Ada 5 orang kayaknya sama saya. Tuh eksekutifnya random ya, ada kaca lebar, ada kaca pesawat. Sebelumnya pakai kereta eksekutif yang New Image tahun 2016, tapi downgrade jadi kereta kaca lebar sama kaca pesawat Kertanegaranya. Bel khasnya Kertosono. Biasanya cuman lewat, kalau pas ngetrip nggak turun. Kita sekarang turun di Kertosono. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, video gabut naik kereta api Kertanegara pakai tarif khusus menuju ke stasiun Kertosono. Saya pulang mudik ke Kertosono dari Jogja. Semoga videonya bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita rekam dulu Kertanegaranya berangkat ya.